Nah, pemirsa, untuk membahas gimana sih cara mengatur keuangan supaya kita tuh nggak boncos. Iya. Padahal kita sudah mendapatkan THR dan bisa juga kita simpan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi ke depannya. Dan untuk membahasnya saat ini kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan financial planner Mbak Prita Gozi. Halo Mbak Prita, apa kabar? Halo, kabarnya baik. Iya Mbak Prita, ini pertanyaannya supaya nggak impulsif, apalagi setelah mendapatkan THR, gimana nih? Apakah ada tips and triknya? Oke, jadi wajar sekali kalau seseorang menjadi lebih impulsif saat memperoleh THR karena tiba-tiba mendapatkan uang 2 kali lipat dari nominal yang biasanya. Oleh sebab itu, cara kita supaya lebih berhati-hati adalah membuat list down atau catatan daftar apa saja yang akan kita beli maupun pengeluaran-pengeluaran yang akan dilakukan. Biasanya saya akan menganjurkan menggunakan skema 50-30-20. 50 itu adalah untuk kebutuhan hari raya yang sifatnya rutin, yang memang wajib seperti zakat fitrah dan lain-lain. Lalu kalau kita mau ada senang-senang, misalnya mau pakai baju baru atau mau kasih angpau, itu bisa diambil dari 20%-nya. Dan yang terakhir adalah 30%-nya kalau bisa dipakai untuk membayarkan sisa utang pinjaman online misalnya, sisa pay later, atau bahkan bisa digunakan untuk menabung dan berinvestasi. Oke, jadi itu tadi saran begitu ya dari Mbak Prita Gozi bagaimana mengatur persentasenya. Nah, Mbak Prita, kalau kemudian di Lebaran ini kan biasanya juga ada banyak sekali begitu ya penawaran-penawaran menarik, kemudian juga kebutuhan-kebutuhannya. Nah, biasanya itu apa yang perlu diprioritaskan Mbak Prita dalam spending ketika hari raya seperti saat ini? Oke, jadi paling pertama adalah tentu saja yang namanya biaya rutin atau kita sebutnya living. Nah, di sini yang pastinya wajib ya sebetulnya zakat fitrah ya untuk para muslim. Kemudian mungkin untuk para wanita atau mereka yang kemarin sempat sakit itu membayarkan fidyah atas puasanya yang mungkin harus digantikan. Kemudian baru adalah kebutuhan hari raya itu sendiri. Jadi sebetulnya nggak apa-apa pakai THR untuk bikin makanan yang enak. Kemudian untuk misalnya dipakai mau kirim-kirim atau misalnya dipakai untuk menyajikan untuk tamu-tamu, lalu misalnya ada yang mau buat mudik, itu boleh gitu loh. Jadi silakan pakai ini dari 50%-nya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, Mbak kurang karena 50% dari THR mungkin masih nggak cukup nih untuk mudik, ya boleh ditambah 20% lagi karena itu merupakan jatah playing kita. Jadi sebisa mungkin tuh sebenarnya kita bisa mengatur secara fleksibel sebanyak 70% dari THR kita, itu silahkan Anda gunakan sesuai dengan prioritas masing-masing. Karena kan mungkin nggak semua orang mudik ya Mbak ya, tetapi ada juga yang mungkin tetap di tempat tinggal sekarang. Jadi mau dipakainya lebih untuk open house misalnya, ya nggak apa-apa. Mbak Prita, tapi biasanya kalau selama periode Lebaran ya, pengeluaran paling besar tuh untuk apa sih? Apakah leisure kah? Atau memang untuk mudiknya itu sendiri? Atau ada lainnya yang biasanya pengeluarannya paling besar? Oke, data-data masa lampau menunjukkan bahwa peningkatan paling tinggi itu adanya di makanan. Jadi konsumsi makanan ini yang paling tinggi. Berikutnya adalah di transportasi. Mungkin karena orang akan mudik. Kemudian kan setelah mudik juga kadang di kampung halaman belum tentu menginap di rumah aslinya ya. Kadang-kadang ya karena mungkin keluarganya udah lebih besar jadi harus mencari penginapan tambahan. Nah, baru yang berikut-berikutnya ini ya seperti fashion gitu ya. Karena mungkin mau ada baju baru. Kemudian ada juga yang memang dari sisi kria karena kan mungkin mau kirim-kirim barang. Nah, ini biasanya 4 nih pengeluaran terbesar saat hari raya Lebaran gitu loh untuk masyarakat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Oke, nah Mbak Prita, kalau kita melihat juga nih bagaimana kondisi perekonomian sekarang di tengah masih adanya ketidakpastian, sebetulnya apakah direkomendasikan untuk menabungkan sebagian juga dari THR atau seperti Mbak Prita sebutkan tadi sah-sah saja kalau semuanya ingin dihabiskan begitu? Baik, jadi kita mesti melihat evaluasi pada kondisi rumah tangga masing-masing. Nomor satu yang kita lihat dana darurat yang kita punya. Bila mana Anda sudah memiliki dana darurat minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan atau bahkan sudah mencapai ideal 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Sebenarnya Anda sudah cukup aman secara finansial. Sehingga kalau Anda mau menggunakan THR-nya untuk keperluan-keperluan tadi, itu sah-sah saja. Yang kedua, Anda juga bisa melihat bagaimana porsi utang ataupun sisa cicilan yang masih ada.
Nah, yang memberatkan orang dengan kondisi perekonomian yang tidak pasti adalah masih memiliki cicilan, lalu terjadi PHK. Maka dari itu, untuk mereka yang memang masih punya cicilan yang besar, terutama yang konsumtif, lebih disarankan menggunakan THR untuk membayarkan cicilan tersebut. Nah, yang ketiga, Anda juga melihat nih kondisinya. Kalau ternyata Anda sudah aman secara finansial, cicilan juga semuanya terkendali, ya silahkan membantu menggerakkan perekonomian. Karena menahan semua THR artinya kan ekonominya tidak bergerak. Jadi mungkin ini memang porsinya Anda gitu loh untuk menggunakannya dengan membantu perekonomian termasuk membeli barang dan jasa yang memang ditawarkan nih oleh para pelaku UMKM lokal. Nah, untuk Anda yang memang tidak memiliki kapasitas yang longgar, ya barangkali memang terpaksa nih harus mengambil sepertiganya atau 30%-nya untuk disimpan supaya kita masih punya dana berjaga-jaga. Karena biasanya Mbak, setelah selesai lebaran itu bukan cuman iman dan takwa yang fitri, kadang-kadang dompetnya kembali fitri juga. Jadi kita antisipasi nih dengan adanya dana darurat tersebut. Mbak Prita, idealnya dana darurat ini berapa persen sih Mbak? Ya, kalau kita memang memiliki kelonggaran, kita bisa mengambil sampai 30% nih Mbak dari THR tersebut langsung disisihkan sebagai dana darurat. Tetapi kalau memang tidak ya Anda pakai aja berapapun itu tidak ada masalah. Jadi saya selalu bilang tidak ada masalah, Anda bisa menyisihkannya berapa, sisihkanlah. Karena namanya manusia itu biasanya punya kondisi-kondisi tak terduga. Yang namanya rumah tangga apalagi yang sudah berkeluarga, ini potensi tak terduganya banyak sekali dari mulai musibah, bisa sakit, bisa juga mungkin tiba-tiba di kampung halaman mesti menambah durasi, macam-macam lah. Kita juga mesti ingat ya bahwa Lebaran tahun ini pemerintah memberikan libur bersama yang cukup panjang, baik itu untuk sekolah maupun untuk mereka yang bekerja kantoran. Jadi perlu diantisipasi juga nih selama durasi yang cukup panjang itu barangkali bukan cuma mudik tetapi plus liburan. Nah, ini juga harus kita antisipasi pulang liburan kalau sampai nanti berantakan, dengan adanya dana darurat ini bisa terbantu nih keuangannya sampai menunggu gajian berikutnya. Oke, Mbak Prita, satu lagi Mbak Prita, kalau adakah tips begitu untuk budgeting pengeluaran salam tempel yang memang setiap kali Lebaran tuh pasti ada Mbak Prita? Ada dong. Jadi saya tuh pernah bikin tabel dan akan share juga nih gitu ya di tahun ini. Jadi pertama kita bagi dulu. Oke, kategorinya adalah bayi-bayi 1 sampai 6 tahun nih biasanya SD, lalu 7 sampai 18 tahun ini yang udah lebih ngerti tentang perkalian gitu ya. Mungkin SD kelas 4 lah, mungkin 10 tahun lah gitu ya ke atas, kuliah atau yang sudah kerja. Ini kita bagi menjadi 4 dulu. Nah, dari 4 ini lalu kita bagi nih mana yang merupakan anak mungkin atau cucu atau keponakan yang dekat sama kita dan kita bagi dengan anak saudara jauh gitu loh. Nah, ini boleh kita bagi. Sebagai contoh kalau di Jakarta ya untuk anak-anak SD yang TK sampai SD lah gitu ya. Itu sekitar 150.000 sampai dengan 100.000. Sedangkan untuk yang usianya sudah lebih bisa mengelola uang, mungkin antara 8 sampai 18 tahun, ini sudah bisa kita gunakan mungkin angkanya bisa dari 30.000 bahkan sampai 200.000 gitu ya. Kalau memang mau kasih ke anak sendiri atau cucu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk yang sudah bekerja, saya malah saran nggak kasihnya tuh uang. Kalau memang Anda punya kelonggaran, mungkin bisa kasih mini gold gitu ya, emas. Jadi mengajarkan mereka untuk berinvestasi juga. Atau bahkan mengajarkan mereka untuk membuka rekening reksadana gitu loh. Sebagai langkah awal untuk mereka berinvestasi. Oke, Mbak Prita terakhir. Sebagai penegasan, jadi porsi-porsinya sekali lagi Mbak Prita, ini gimana ke depannya supaya tetap ada savings dan juga dana darurat? Baik, jadi THR sebisa mungkin kita bagi menjadi 3 alokasi besar, yaitu 50% untuk kebutuhan hari raya yang pasti-pasti seperti kewajiban bayar zakat, lalu untuk dana lebarannya itu sendiri, lalu dana mudik, dan juga mungkin untuk hal-hal yang sifatnya rumah tangga. Lalu 20%-nya boleh dipakai untuk playing. Playing itu berarti seneng-seneng, misalnya Anda mau pakai baju baru, Anda mau nambah lagi nih untuk tambahan mudik supaya lebih nyaman, atau mau kasih-kasih angpau tuh salam tempel
silakan di situ. Nah, kemudian 30% ini adalah untuk saving. Nah, ini kalau bisa ada yang untuk dana darurat nih. Kalau memang tidak ya mungkin bayar cicilan yang konsumtif dulu, kemudian sisanya dana darurat. Atau kalau misal dana darurat udah lengkap ya semuanya memang untuk saving. Jadi semuanya ada peruntukannya dan tidak apa-apa THR dihabiskan selama Anda sudah tahu pengeluarannya kemana saja dan tidak menambah pinjol lagi demi pengeluaran Anda. Harus di-track pengeluarannya kemana aja dan tidak boleh menambah pengeluaran apalagi ke pinjol. Oke, terima kasih Mbak Prita Gozi, perencana keuangan sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.